Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian big video, welcome back to my channel. Kita sedang ada di Heha Sky Views. Oke, kali ini kita akan Q&A bersama Kak Haryanto dari Trainer Oksigen Indonesia. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita menyapa pemirsa dulu. Oke. Baik pemirsa, saudaraku semua, keluarga besar tim Trainer Oksigen Indonesia, dan terutama penikmat Faris Al-Farizi Channel. Bersama kami Kak Hari dan Faris Al-Farizi, insya Allah akan berbagi sesuatu pada Anda semua. Oke, langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama nih. Nanti Kak Hari boleh juga tanya ke saya gitu. Nah ini saya dulu sih yang tanya ya. Jadi saya pengen tanya, bagaimana sih Kak Hari biar hati kita itu tenang gitu ya. Karena kan banyak orang-orang itu orientasinya itu banyak, setelah itu ketika mendapatkan apa yang dia inginkan atau dia orientasikan ternyata masih belum menemui ketenangan hati. Gimana Kak? Baik, bagaimana hati kita agar bisa menjadi tenang? Kunci yang pertama tentunya kita harus pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Kita harus tahu teorinya bahwasanya ujian yang diberikan pada kita hanyalah seujung kuku, sementara kenikmatan yang diberikan Allah itu seluas samudra luar biasa. Bayangkan ketika saat ini pandemi datang menghampiri kita kurun waktu 1 tahun, itu yang kita ingat. Sementara kenikmatan Allah sebelum pandemi itu bertahun-tahun. Maka dari itu tidak ada alasan kita untuk mengeluh, tidak ada alasan kita untuk bersedih hati, karena kenikmatan Allah jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang diberikan pada Allah SWT. Yang kedua, tentunya agar hati menjadi tenang, kita selalu mendekatkan diri kepada sang pemilik hati, yaitu Allah SWT. Berapa banyak kita jumpai manusia salah dalam memahami arti episode kehidupan di dunia ini. Seperti halnya kita lihat sinetron di acara di televisi, hidup tidak seindah layaknya sinetron di televisi, di mana channelnya mudah kita ganti kapan saja sesuai dengan kehendak hati kita. Sesungguhnya di dunia ini adalah tempat kita mendapatkan ujian berupa cobaan, musibah-musibah yang datang bertubi. Ada orang yang sabar itu akan takdirnya, dan tak jarang pula banyak orang yang mengeluh, bersedih hati, larut dalam kesedihan, dan bahkan meluapkan dalam emosi-emosi kemarahan yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi tenang ketika mendapati semua ujian tersebut? Jawabannya hanya ada di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka dari itu kunci yang kedua adalah pautkan hati kita senantiasa ingat kepada Rabb semesta alam, Tuhan yang menguasai segala isi langit dan bumi. Selamat untuk saudaraku semua, mari senantiasa bersyukur. Yang kedua, kita harus mendekat diri kepada Sang Pencipta. Sekian dari kami, tim Trainer Oksigen Indonesia. Kemudian kami juga akan bertanya kepada Mas Faris Al-Farizi. Dia pemilik akun channel Faris Al-Farizi yang saat ini subscribe-nya sudah luar biasa. Semoga bisa memotivasi semua pemirsa yang ada melalui media sosial. Baik, Mas Faris Al-Farizi. Iya. Tentunya kita tidak menutup mata ataupun menutup telinga. Saat ini banyak generasi-generasi penerus, generasi-generasi remaja pemuda kita larut dalam posisi wena, larut dalam posisi kenyamanan di zona nyaman. Sementara tantangan semakin besar. Adik-adik kita menjadi yang dinamakan saat ini kaum rebahan, kaum yang semuanya bisa diakses melalui satu titik saja. Sementara kita butuh gerakan, butuh fisik untuk bergerak, untuk menggerakkan semua pemuda-pemuda kita untuk aktif dalam kegiatan dakwah. Bagaimana menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, Mas Faris? Oke, jadi ini berkaitan mengenai para pemuda yang menjadi generasi rebahan gitu ya. Nah, jadi begini sih, kalau menanggapi fenomena tersebut itu sebenarnya dapat kita lihat sejak awalnya terlebih dahulu. Ada kesalahan-kesalahan yang menjadi asbab gitu terjadinya hal tersebut. Misalnya kan gini, banyak orang tua zaman now
itu memberikan handphone atau gadget kepada anak-anak di usia dini. Alasannya ya banyak, alasannya biar anaknya anteng, anaknya diem kayak gitu, anaknya nggak keluar-keluar karena ketika keluar mereka justru cenderung khawatir misalnya kayak gitu. Nah itu kan ada nilai positif sama nilai negatifnya, kan banyak nilai negatifnya kayak gitu. Otomatis ketika anak kita tidak terawasi, mungkin mereka membuka sesuatu hal yang tidak baik, misalnya kekerasan. Nah itu bisa membuat image dari pikirannya nanti terbawa oleh media yang dia lihat kayak gitu. Itu kan bahaya juga. Nah itu ketika mereka sudah sejak dini dibiasakan berteman dengan handphone, nanti lama-lama akan merasa temannya yaitu, apalagi ketika orang tua itu kurang interaksi gitu kepada buah hati gitu ya. Jadi orang tuanya kurang memberikan perhatian, akhirnya anak-anaknya malah dikasih perhatian sama gadget. Akhirnya cenderung seakan-akan anak-anak nanti atau generasi nanti tidak bisa hidup tanpa gadget gitu. Beda lagi kalau misalnya justru cenderung dapat dikatakan begini. Jadi cenderung yang selamat dari generasi rebahan ini justru masyarakat menengah ke bawah gitu, yang orang tuanya hanya ada satu keluarga itu punya handphone satu misalnya gitu buat keluarga. Ketika pas anaknya pengen pakai, ternyata lagi perlu buat dipakai orang tuanya kayak gitu, lebih aman. Jadi ketika anak pakai, otomatis ketika ada perlu kan otomatis orang tua buka, akhirnya terawasi gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah jadi kesalahannya seperti apa ya? Jadi kita menghindari untuk memberi handphone atau gadget di usia dini kepada anak-anak atau generasi. Setelah itu kita beri perhatian. Jangan sampai kok handphone itu lebih perhatian ke anak daripada kita gitu. Itu kan kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Jadi bahaya gitu. Kalau Kak Hari gimana? Apa yang pernah dilihat atau pernah diketahui mengenai hal tersebut gitu? Yang membuat Kak Hari resah gitu gimana misalnya? Baik, yang menjadi fenomena pada tahun-tahun ini adalah banyaknya generasi kita penerus yang sesungguhnya diharapkan menjadi penerus yang sangat luar biasa, mengembangkan agama, nusa dan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Namun dengan berat hati kita saksikan saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak larut dalam ke zona nyaman tersebut. Maka dari itu, seperti halnya disampaikan Faris Al-Farizi, monster terbesar pada saat ini adalah gadget kita. Bisa jadi gadget kita akan mengantarkan kita dengan mudah melalui jari-jari kita ke indahan surga. Namun sebaliknya, gadget yang kita punya akan mendorong kita bisa memasuki jurang neraka. Maka dari itu, hemat kami untuk saudaraku semua, bijak-bijaklah kita menggunakan gadget kita, karena setan selalu menghantui kita. Selamanya setan akan berusaha untuk menggoda kita untuk jauh dari agama ini, mengikuti kebanyakan dari kaum musyrikin. Baik, sekian dari tim Trainer Oksigen Indonesia berbagi Q&A saat ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi begini, istilahnya jadi solusi dari problematika yang kita bahas di part 1 tadi. Jadi itu gimana kita bisa lepas, atau generasi anak muda dan lain-lain itu bisa lepas dari gadget, itu caranya ya gimana? Ya sibukkan diri dengan kesibukan yang positif gitu. Misalnya seperti mendidik, TPA gitu, Taman Pendidikan Al-Quran kayak gitu ya misalnya. Terus gelombang ada remaja-remaja gitu, remaja masjid kayak gitu. Sibukkan diri dengan hal-hal semacam itu. Kalau enggak ya gimana? Ya olahraga itu juga bagus. Enggak ada jeleknya gitu. Olahraga itu juga bagus. Misalnya kayak bersepeda, sepak bola, futsal dan lain-lain. Jangan sampai kok anak muda itu stuck gitu atau nganggur gitu. Ibaratkan sebuah air itu ketika air itu menggenang saja, tidak mengalir, tidak ada aliran gitu. Air tersebut lama kelamaan akan menjadi keruh gitu. Setelah keruh bisa jadi ada jentik-jentik nyamuk, setelah itu berkembang biak, tambah kotor, tambah butek gitu istilahnya. Sama gitu. Anak muda itu kalau diem aja nanti bisa jadi kayak gitu. Jadi istilahnya sibukkan dengan kegiatan positif agar seperti air yang terus mengalir gitu. Kalau air yang terus mengalir gitu ya, otomatis air tersebut akan jernih. Nggak mungkin akan jadi bibit penyakit, ada jentik-jentik, itu nggak mungkin. Seperti itu ya teman-teman semua, saudaraku semua. Jadi
intinya sibukkan dengan positif. Kalau yang tidak bisa lepas dari gadget tadi, kids ya, masih anak-anak, ya istilahnya orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak gitu. Jangan sampai kok anak-anak itu malah istilahnya kurang perhatian ketika mereka diberikan gadget. Otomatis ketika orang tuanya bingung gitu, waduh, anakku lebih suka gadget, terus pada cerita, pada tanya ustadz gitu, anakku nggak bisa lepas dari gadget. Itu kalau dilihat flashback ke belakang, mungkin bisa jadi kesalahan orang tua karena kurang memperhatikan anak-anaknya, kurang perhatian kepada anak-anaknya. Akhirnya tadi cenderung lebih suka hidup dengan gadget daripada interaksi bersama orang tuanya, karena interaksi bersama orang tuanya sebelumnya kurang. Mama, aku nggambar ini loh. Orang tuanya sibuk nonton TV lah, nonton sinetron kayak gitu misalnya, kayak gitu. Itu kan parah sekali. Nah, kita lanjutkan. Kita masih bersama Kak Haryanto dari Tenero Oksigen Indonesia. What? Just a little bit minute. Jadi ini mungkin kata-kata perpisahan, kata-kata motivasi akhir gitu. Kalau bahasa Inggrisnya namanya the last statement, Kak. Coba, Kak. Yo, gas. Baik, kita harus kembali Ya udahlah. Okay, I hope see you soon on the next video. Don't forget to subscribe and like. Goodbye. Ya, semoga ini tadi bermanfaat. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua, mohon maaf seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata ya. Sebentar, saya mau dulu. Kita sedang di lingkaran apa ini, nggak jelas. Kok jangan dibilang gitu ya. Oke, kita sedang berada di lingkaran apa namanya juga. Malah bingung malah. Oke. Kowe Faris karo Bowo besok setelah Jumat. Oh my god. Assalamualaikum guys, halo YouTube yang tadi sekian, welcome back to my channel. Kali ini kita akan tanya-tanya Q&A dengan Kak Haryanto dari Tenero Oksigen Indonesia ya. Ya, betul sekali. Ya, boleh langsung dimulai nih atau gimana? Monggo, silahkan. Oke. Katanya biasanya mau menyapa penonton dulu, gimana? Boleh. Coba. Baik, saudaraku semua, keluarga besar tim Tenero Oksigen Indonesia, terutama penikmat YouTube channel Faris Alfarizi. Siap.